akan peninggalan sejarah bangsa mulai dari era kolonialisme hingga era kemerdekaan. Karena itu, tak heran jika Bengkulu dijadikan kota tujuan untuk berkunjung menjelajahi objek wisata peninggalan sejarah. Salah satunya ialah objek wisata peninggalan bangsa Inggris, yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini berada di kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kebun Kelih, Kecamatan Teluk Segara. Benteng Marlborough ini merupakan peninggalan bangsa Inggris yang dibangun pada tahun 1714 sampai tahun 1719 dan telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 April 1984. Benteng Marlborough ini telah mengalami renovasi, yaitu renovasi 3 unit jembatan. Benteng Marlborough ada kegiatan karya bakti TNI Angkatan Laut pada tahun 2016 dan juga telah direnovasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jambi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Benteng Marlborough ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan mengunjungi Samudra Hindia. Benteng Marlborough ini didirikan oleh India Company di bawah pimpinan Joseph College pada tahun 1673 sampai 1735, yaitu digunakan sebagai benteng pertahanan bangsa Inggris dan juga pada masa itu difungsikan sebagai barak, penjara, dan juga kantor bangsa Inggris. Benteng Marlborough telah dijadikan sebagai cagar budaya yang mana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Hal ini dimaksudkan atau bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan penelitian serta mempelajari lebih jauh tentang sejarah peninggalan bangsa Inggris. Tak hanya itu, sebagai cagar budaya, keberadaan bangunan ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan sejarah kota Bengkulu sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang lekat dengan aktivitas kemaritiman, khususnya pelayaran dan juga perdagangan rempah-rempah. Peninggalan India Company ini tersedia catatan-catatan sejarah yang dituliskan kembali atau yang dituangkan kembali untuk menceritakan proses awal mula berdirinya benteng pertahanan bangsa Inggris. Tak hanya itu, beragam kebijakan yang digunakan bangsa India juga dituangkan dalam catatan sejarah di museum ini. Terdapat pula senjata bersejarah yang digunakan pada masa penjajahan bangsa India Company. Serta di Museum Benteng Marlborough ini juga tersimpan rempah-rempah seperti lada dan juga falak yang mana ini menjadi incaran dari tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, sejak abad ke-17 dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yaitu lada. Oleh karena itu, banyak pendatang asing dari Eropa datang berlayar ke Bengkulu untuk menguasai hasil bumi Rafflesia berupa rempah-rempah. Saat ini, di ruang Famar di Benteng Marlborough, penggunaan ruang tamu itu diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017. Pembuatan ruang pameran ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Benteng Marlborough sebagai cagar budaya dan juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap sejarah benteng terbesar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, ruang pameran ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai penting warisan budaya. Pameran tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti pameran dagang dan juga budaya. Ruangan pameran tersebut juga ditata atau diisi dengan berbagai koleksi lukisan, foto, hingga patung yang menghiasi ruangan pameran tersebut.
Benteng Marlborough ini masih tersimpan dengan baik situs-situs peninggalan sejarah bangsa India Company, seperti misalnya terdapat fragmen-fragmen bekas benteng dari benteng terdahulu. Terdapat pula bentuk fragmen data yang digunakan dalam membangun benteng Marlborough. Selain itu, ada pula fragmen paku-pakuan, fragmen pecahan keramik, dan juga fragmen pipa rokok, dan juga disediakan market slot Marlborough miniatur dari lokasi kawasan benteng Marlborough, sehingga pengunjung dapat melihat kawasan benteng Marlborough secara penuh. Walaupun ada beberapa bagian yang tentunya mengalami perbaikan, akan tetapi struktur asli dari bangunan ini tetap dipertahankan, atau dibuat bagian khusus yang tetap memperlihatkan struktur aslinya. Selayaknya kita mempelajari dan mengetahui perjalanan panjang dari daerah, serta menjaga dan melestarikan beragam peninggalan bersejarah, dikembangkan menjadi objek wisata yang dapat diketahui banyak suku bangsa, bahkan mancanegara, dan juga menjadi kewajiban kita pula untuk tetap mempertahankan serta menjaganya dengan baik, guna generasi penerus kita selanjutnya untuk mempelajari sejarah bangsanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.